Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Masjid Al-Falah Mangga Besar beserta para pengurusnya yang gak bisa saya sebut satu persatu, kepada Bapak John yang berkawan juga dengan saya di Facebook, dengan Bapak Reza, yang wabil khusus Ustadz Handoko yang sempat hadir untuk menghadiri acara ini, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kita, nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan. Dari bermacam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, marilah kita sama-sama syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah, khatamun nabi, penutup para nabi, uswatun hasanah. Beliaulah Muhammad yang akan kita ikuti tauladannya, akan kita ikuti akhlaknya, dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya termasuk ke sini ini baru sekali. Tapi sebenarnya saya sudah lama di sini. Kalau mungkin ada ibu-ibu yang mungkin tahu di sini, saya itu dulu tinggalnya di Bunda Lama. Di situ saya buka TPA, di situ namanya TPA Al Insan, Insan Merdeka, di dekat Bunda Lama. Di situ banyak anak-anak santri yang yang ngaji di situ. Seiring berjalan saya hijrah ke Sukajadi, kembali ke rumah Sukajadi. Singkat cerita seperti itu, saya pernah merintis TPA di dekat Bunda Lama itu. Tapi sekarang sudah jadi perguruan tinggi, maka kami hijrah. Bapak-bapak ibu sekalian rahimakumullah, ini waktu tausiah singkat ini sangat mepet dengan waktu Isya ya. Nanti tausiahnya agak berpacu ini dengan waktu, tapi nggak jadi masalah. Yang penting pesan-pesan tausiah yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan bisa tersampaikan oleh kita semua. Bapak-bapak ibu rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membuka ayat berkaitan dengan surat Al-Asr ayat 18, 19 dan 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ayat surat Al-Asr ayat 18 ini yang jadi bahan renungan kita pertama adalah
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wattaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok ini yang dimaksud dengan akhirat, bukan besok ya, tapi besok juga termasuk hari esok. Dan mulai besok sampai itu hari esok, hari akhirat. Kata Allah, hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa-apa yang telah diperbuat untuk persiapan di akhirat. Kemudian Allah tegaskan lagi, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian Allah tegaskan lagi, bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang kita perbuat. Ayat ini, Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, pertama Allah serukan kepada orang beriman, pertama untuk bertakwa. Karena memang takwa ini adalah bekal utama. Bekal utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, predikat tertinggi takwa ini. Maksudnya, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkaitan dengan ayat ini, ada seorang suku namanya suku Mudar datang kepada Rasulullah SAW dengan kain pas-pasan, kemudian dia nggak menggunakan sendal, kalau sekarang trompa. Rasul melihatnya itu miris, miris dan kasihan. Ternyata bukan dia sendiri, ternyata ngajak kawan-kawannya juga dari suku Mudar. Maka Rasulullah keluar masuk bingung. Akhirnya setelah itu Rasul suruh Bilal azan. Setelah azan, kemudian Rasul berkhutbah kepada para sahabatnya. Pertama yang dibacakan ayat surat An-Nisa ayat 1, bahwa setiap manusia itu diciptakan dari yang satu. Manusia itu diciptakan dari yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Kemudian Rasul juga membacakan surat Al-Asr ini. Kemudian setelah membaca surat Al-Asr ini, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Maka perintah Rasul, bersedekahlah. Bersedekahlah untuk hari esok. Dengan menyampaikan kepada sahabatnya, bersedekahlah walaupun dengan 1 dinar, walaupun dengan 1 dirham, walaupun dengan 1 sak jajawut, ya, walaupun dengan 1 sak kurma. Jajawut ini sejenis makanan, ya, makanan kualitasnya lebih tinggi dari beras, sejenis butir-butir, walaupun satu sak. Seandainya tidak ada juga, walaupun separuh kurma. Ternyata dengan disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, pertama ada sahabat yang pertama kali membawa kain dengan segenggam kurma. Setelah membawa sahabat sekurma untuk saudaranya yang datang yang konsultasi dengan Nabi Muhammad SAW tadi, dikasihnya, akhirnya satu persatu mengikutinya. Nah, makanya kalau kita menunjukkan kebaikan, maka pahalanya itu mengalir kepada orang yang kita tunjuki, dan tidak mengurangi pahala orang yang berbuat baik. Umpamanya kita menunjukkan bersedekahlah, pada saat dia bersedekah, maka pahala kita mendapatkan pahala dari dia dan tidak mengurangi pahalanya. Ini yang disebut dengan pahala jariyah. Tapi sebaliknya, menunjukkan kejahatan kemudian orang itu berbuat jahat, ya, itu namanya dosa jariyah. Lebih baik diam, ya, lebih baik diam. Berbuat baik itu lebih baik, sehingga itu menjadi pahala pahala jariyah. Nah, ini berkaitan dengan perbuatan hari esok. Hari esok ini maksudnya kehidupan akhirat, bawalah bekal sebanyak-banyaknya. Kata Rasulullah, kita ini di hidup dunia ini seperti orang dalam perjalanan singgah ke pohon sebentar, istirahat sebentar, makan minum, jalan lagi. Itulah kehidupan di dunia ini, kata Rasul.
Artinya apa? Pertanyaan, kalau orang lagi merantau, kita ini kan merantau ya, nanti kita pulang kampung. Kampung kita di mana? Bu, kampung kita di mana, Bu? Di akhirat. Lebih spesifik lagi, lebih merucut lagi, akhir kan ada dua, ada neraka, ada surga, ya. Nenek moyang kita asalnya dari surga, maka akan kembali ke surga. Pertahankan. Bagaimana pertahanannya? Mempertahankannya dari sekarang, karena kita merantau, bawalah bekal sebanyak-banyaknya. Karena pada saat kita menghadap Allah, kita membawa bekal yang banyak, ya, membawa bekal yang banyak. Nah, itulah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiaplah orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini menekankan, ayat ini ditekankan sama Allah, bekal yang paling bagus adalah, Bu, bekal yang paling bagus apa? Bekal yang paling bagus, yang Allah katakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bekal yang paling bagus itu bertakwa. Bekal yang bagus itu bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya ditekankan lagi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ditekankan lagi sama Allah, wattaqullah innallaha birum bima ta'malun. Artinya apa? Allah Maha teliti apa-apa yang kita perbuat. Sekecil apapun kebaikan Allah catat, sekecil apapun keburukan Allah catat, sebesar apapun keburukan Allah catat. Sama juga sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jangan khawatir. Ayat selanjutnya berkaitan dengan tadi, suruh bawa bekal takwa. Ayat yang selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum wa ulaika humul fasikun. Kata Allah di ayat yang keduanya, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu mencoba melupakan Allah sehingga nanti Allah menjadikan kamu lupa terhadap diri kamu sendiri. Wa ulaika humul fasikun. Kata Allah, orang yang demikian itu adalah orang-orang fasik. Orang fasik. Kata Allah, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu mencoba untuk melupakan Allah. Janganlah kamu mencoba untuk lalai dari Allah. Sehingga nanti Allah buat diri kita ini lalai terhadap diri kita. Kalau sudah lupa terhadap diri kita, apa namanya, Bu? Kalau orang sudah lupa terhadap dirinya, apa namanya? Gila ya. Apa namanya? Allah buat lupa terhadap dirinya. Gila, depresi, stres, Allah buat. Makanya jangan coba-coba menjauh dari Allah. Kalau ketika ada orang yang ngeluh, aduh aku ini susah nian ya, susah nian kehidupan aku ini ya, bisnis hancur, anak berantakan. Tanyakan sama dirinya, kamu sama Allah deket apa jauh? Jauh, wajar. Wajar. Kalau dia dekat dengan Allah, insya Allah Allah bantu, Allah tolong. Insya Allah Allah tolong. Dalam tafsir Ibnu Katsir di sini yang dimaksud dengan janganlah kamu melupakan Allah sehingga Allah menjadikan kamu lupa terhadap diri kamu sendiri. Yang dimaksud dalam tafsir Ibnu Katsir, janganlah kamu lupa di sini artinya tidak melakukan amal-amal soleh. Yang dimaksud dengan Ibnu Katsir ini, janganlah lupa kamu terhadap perbuatan-perbuatan amal-amal soleh. Karena perbuatan amal-amal soleh itu akan bermanfaat bagi kamu, akan bermanfaat bagi kita. Tapi masalahnya kita ini susah. Kemudian Allah jawab,
wa ulaika humul fasikun. Yang demikian itu adalah orang-orang fasik, kata Allah. Orang-orang yang lupa dengan Allah, orang-orang yang gak ingat dengan Allah, orang-orang yang meninggalkan syariat-syariat Allah, sholat, zakat, kata Allah ini orang fasik. Kenapa kata orang fasik? Tahu nggak mereka? Tahu. Perintah sholat? Tahu. Perintah zakat? Tahu. Perintah sedekah? Tahu. Perintah berbuat baik? Tahu. Tapi mengapa nggak ngerjain? Inilah yang disebut kata Allah orang fasik. Orang fasik. Kemudian ini berkaitan dengan orang yang mencoba melupakan Allah atau tidak ingat dengan Allah. Beda Bu antara yang ingat dengan Allah dengan orang yang lupa dengan Allah. Ya, beda ini. Beda orang yang ingat dengan Allah dengan orang yang lupa dengan lupa dengan Allah. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan lupa dengan ingat, melalaikan dari ajaran Allah, dalam surah Al-Munafikun ayat 9 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Apabila kalian berbuat demikian, maka kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ingat ya, Bapak-bapak sekalian, Allah mengatakan surah Al-Munafikun ayat 9, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu menjadikan lalai dari mengingat Allah. Apabila hal itu terjadi, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang demikian itu sangat rugi bagi kamu. Fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Artinya apa? Harta banyak ternyata melalaikan kita dari mengingat Allah. Kemudian apa lagi? Anak banyak, ternyata anak itu semuanya menjadi bala dalam kehidupan ini atau menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Waspada, itu termasuk orang yang merugi. Jadi istilahnya anak dan harta itu nggak berguna buat menyelamatkan dirinya sendiri. Ini termasuk orang yang merugi. Ini sangat berkaitan dengan yang tadi, jangan sampai kita terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ayat yang selanjutnya kata Allah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk ahli neraka, ya. Di ayat Al-Qur'an ini mengatakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk ahli neraka dengan penduduk ahli surga. Wa ashabul jannah faulaika humul faizun. Sedangkan ahli surga itu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Allah mengatakan seperti itu. Sama dengan orang yang ingat dengan Allah, itu termasuk ashabul jannah. Orang yang lalai dari mengingat Allah itu namanya ashabun nar. Berapa banyak Al-Quran Allah memberikan perbandingan, ya, perbandingan. Contoh, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama ahli neraka dengan ahli surga. Tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Tidak sama
Allah gambarkan seperti itu. Tidak sama orang yang berjuang di jalan Allah berlari dengan orang yang duduk-duduk. Ini perbandingan. Ya, ini adalah perbandingan. Gitu loh, perbandingan. Tidak sama orang kafir dengan orang Islam. Nah, ini perbandingan. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Dari ayat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kita jangan sampai lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena runtunannya orang-orang yang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala ashabun jannah. Sebaliknya, orang yang lalai dari mengingat Allah itu ashabun nar. Ya, ashabun nar. Kalau kita masuk kategori orang wa ulaika humul faizun, orang-orang yang beruntung. Banyak kalimat-kalimat beruntung, ya. Rumusnya di dalam surat Al-Asr. Kalau pengen dimasuk kategori orang yang beruntung, surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itulah orang yang beruntung. Orang yang mampu memanfaatkan waktunya. Ya. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Lalu siapa yang beruntung? Pak, Bu, di dalam surat Al-Asr Allah mengatakan wal asri, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Lalu siapa yang beruntung? Ada jawaban ayat selanjutnya. Karena nggak ada setiap Al-Quran ayat, satu ayat itu melengkapinya. Satu ayat dengan yang lain melengkapinya. Memang di Al-Quran ada ayat muhkamat, ada ayat yang mutasabihat. Nah, ini wal asri ini termasuk ayat muhkamat. Ya. Illal ladzina amanu. Yang beruntung itu ialah kan ada bahasa ilah, kecuali, ya. Bahasanya ilah, kecuali. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, kecuali pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, insya Allah dia nggak merugi. Wa amilus solihah, orang yang beramal soleh, berbuat senantiasa kebaikan, ini nggak masuk kategori orang yang merugi, tidak rugi. Yang ketiga, watawasau bil apa, Bu? Watawasau bil hak, saling menasehati dalam kebenaran. Kita kadang-kadang menutupi kebenaran. Kalau memang itu benar, sampaikan, nasihatin, ya. Qulil haqqa walau kana muron. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Jangan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu sembunyikan antara yang hak dengan yang batil, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Nah, berat tapi Ibu ya, Pak ya. Menasihati tentang kebenaran berat enggak, Pak? Susah enggak? Susah. Karena kodrat manusia ini banyak membantahnya. Dikasih yang benar-benar pasti nggak mau, malah marah, kesinggung dan sebagainya. Padahal itu kebenaran. Ya, padahal kebenaran, sehingga ujung-ujungnya kita nggak menyampaikan kebenaran. Padahal perintah Allah kalau pengen beruntung, watawasau bil haq. Kalau pengen masuk kategori orang yang beruntung, menasehatilah dalam kebenaran, dalam kebaikan. Yang ketiga, watawasau bis sabr. Menasehatilah. Yang keempat, menasehatilah dalam kesabaran. Ya, dalam kesabaran. Kita nasehatin kepada saudara kita yang masih emosional. Ya, kepada anak kita, saudara kita, nasehatin. Bersabar, tapi berat sekali bersabar itu. Ya, walaupun Allah sudah menjanjikan innallaha ma'as sabirin, walaupun Allah sudah menjanjikan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah janji itu. Tapi kebanyakannya fakta yang terjadi, orang banyak sabar apa enggak sabarnya, Pak? Banyak sabarnya apa banyak enggak sabarnya?
banyak nggak sabarnya. Padahal Allah mengatakan, Allah mengatakan jelas-jelas, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ada Allah bersama orang yang sabar. Tapi kita lebih senang melampiaskan emosional daripada kita menahan amarah. Kata Rasul, yang kuat itu bukan orang yang ngangkat benda yang berat, tapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya dengan baca istighfar kemudian bersabar. Itulah orang yang kuat. Kenapa kata Rasul itu orang yang kuat? Kalau analisis saya sendiri, dia mampu menolak setan yang masuk ke dalam dirinya. Itu bahasa saya. Mampu menolak setan yang ada di dalam dirinya, sehingga enggak liar. Karena pada saat berantem, ribut, setan itu membisikkan. Karena setan udah ngasih bocoran sama Nabi Musa alaihissalam, si iblis itu. Musa, kalau pengen kamu tahu saya ada di mana, satu, kalau ada lain muhrim duduk berduaan, cewekan, macam. Yang ketiga saya ajak dia suruh berbuat berzina. Ya, setan tuh ngomong ke situ, iblis ngasih. Yang kedua, apa yang kedua? Orang lagi marah, itu ada saya Musa, kata iblis. Kamu lihat orang marah, saya embus-embusnya, saya bisik-bisikin dia, ayo cepat. Kamu marah kalau cuma ngomong doang nggak enak, ambil kayu, ambil ini. Nah itu setan bisikin seperti itu, biar puas. Setelah puas, apa yang terjadi? Manusia terjadi nafsul lawamah, terjadi penyesalan. Setan tepuk tangan, cuman nggak kelihatan aja. Ure, kata dia. Berantem suami istri itu sehingga sampai cerai. Karena ada jin khusus yang untuk menceraikan rumah tangga. Ya kami juga tim ruqyah sebenarnya, saya Ustaz Handoko ini tim ruqyah juga ya, seperti itu. Di Prabu Mule saya sudah hampir 5 tahun bergelut di terapi ruqyah. Nah, seperti itu. Kalau memang mampu mengendalikan diri. Nah, itu saya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kata Musa, iblis ngomong sama Musa, yang ketiga ngasih bocoran apa yang ketiga? Ini kalau ada panggilan jihad. Maksudnya kalau zaman dulu tuh panggilan jihad tuh perang, ayo perang. Para sahabat yang mentalnya ini, biarlah aku ngajar ngaji baik, biarlah aku ngurus kebun baik, biarlah aku ngurus usaha baik, kamu baik yang perang. Setan membisikin itu rasa ketakutan, nggak usah. Kalau sekarang mau nggak jihad, sekarang setiap bisikan-bisikan, nggak usah sedekah, nggak usah berbuat baik, nggak usah ke masjid, nggak usah. Nah itu bisikan sekarang. Kalau zaman dulu gitu bisikannya perang. Kalau zaman sekarang bisikannya supaya jangan perang, jangan berbuat baik. Itu bisikan sekarang. Nah ini ya sama juga, iblis setan itu mengembangkan teknologinya, bagaimana cara menggoda setan sekarang ini. Apalagi sudah ada setan gepeng ya. Kata istilah kawan saya, setan gepeng. Yang merusak anak-anak handphone, maksudnya main game anak-anak. Kawan saya nyebutnya setan gepeng itu, sehingga membuat anak jadi bandel, anak ini dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian tausiah singkat saya berkaitan dengan surat Al-Asr, tafsir surat Al-Asr ayat 18 sampai 20. Di mana itu intinya jangan sampai kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala mulai dari sekarang. Berpikirlah, kata Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat hari esok. Mulai sekarang, mulai niatin tobat, kemudian niat tobat membersihkan diri dengan taubat, kemudian tinggalkan bentuk kesyirikan, awali dengan ruqyah secara syariah. Semua bentuk-bentuk kesyirikan ditinggalkan. Lah mulailah hijrah. Yang belum pakai hijab dan sebagainya. Mumpung belum terlambat. Demikian Bapak-bapak, Ibu kita semua, dari saya akhirul kalam, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Jaka Permana Al-Batani SPDI. Ada waktu mau buka sesi tanya jawab nggak? Boleh, tiga aja nih. Oh, baik, mengingat waktu mungkin masih ada beberapa menit lagi, kita buka aja sesi tanya jawab. Kita kasih 2 orang untuk bertanya dan dipersilakan. Untuk bapak-bapak mungkin ada yang bertanya. Di dalam materi, keluar materi atau Apa? saya? Dalam materi aja nggak apa-apa. Pertanyaannya seputar materi yang disampaikan tadi. Kalau tidak ada? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada? Silakan. Tes satu. Ibu. Yang mau bertanya masalah seputar materi Oh ini Pak Joni, Ustaz Reza, Pak Joni Kiakus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, masalah kesabaran tadi, biro-biro semua mana Pak atasnya sabar itu Pak Ustaz. Aku sekali, aku kali, aku 100 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, apa langsung ya? Langsung ya. Ketika apa namanya, kalau bahasa Al-Quran itu dalam surah Baqarah ya, sabaru warasbiru ya. Jadi artinya bersabarlah kamu, kuatkanlah dengan kesabaran itu. Nah, artinya apa? Kesabaran ini sebenarnya nggak ada batasnya. Kesabaran ini nggak ada batasnya. Ya. Bapak-bapak, ibu sekalian, kenapa saya katakan kesabaran yang nggak ada batasnya? Kalau kesabaran itu harus disandarkan sampai ke titik kalimat ikhlas. Itu ya, sampai ke situ. Kesabaran, kalau bicara tanya batas kesabaran, yang jelas kesabaran itu sampai titik kalimat ikhlas. Sama ketika ada orang sakit hati sampai bertahun-tahun berlam-lam ya enggak? Akhirnya mengefek kepada penyakit emah kronis awal hati. Sembuhnya cuman dengan apa? Dengan ikhlas. Begitu juga sabar. Sabar itu titik klimaknya sampai ke ikhlas, ridho. Pada saat sabar ke titik klimak ikhlas dan ridho, nanti Allah jawab. Karena sabar ini sebenarnya hakikatnya adalah pengelolaan jiwa kita menerima terhadap ketetapan Allah. Baik yang kita hadapin itu umpamanya tingkah lakunya nggak benar istilahnya, atau suatu musibah, itu sampai titik kelimat ujian kita itu apa namanya, nanti Allah kasih jawab. Karena ada apa namanya, jawaban Allah di balik kesabaran kita. Di balik kesabaran. Yang penting kita sabar ini jangan sampai lalai dengan Allah. Kita nggak ada perpernya dengan Nabi ya. Istilah bahasanya tingkat kesabarannya nggak ada perpernya dengan Nabi. Nabi Ayub, Nabi Ayub jelas-jelas, cuman kan dia nggak tahu kalau iblis yang gawinyo, kan. Tapi sabar sekali. Nabi Ayub itu mulai dari anaknya dibunuh, kebunnya dibakar, tetap sabar. Sabar ngadu dengan Allah, sabar dengan Allah. Terakhir apa? Iblis ngasih penyakit sama Nabi Ayub. Seluruh kasih penyakit, pokoknya seluruh ini nggak ada yang bisa ngobatin penyakit. Masih tetap sabar, nggak lupa dengan Allah. Sakit parah, sabar, nggak lupa dengan Allah. Titik batas kesabaran tadi ya. Nah, sekarang titik batas kesabarannya si Nabi Ayub tadi, dia berdoa, ya Allah ya Rob, seandainya penyakit saya ini yang buat ini bukan Engkau ya Allah, cukupkanlah ya Allah, aku sudah nggak mampu lagi ya Allah. Itu akhirnya apa? Waktunya iblis nggoda Ayub
selesai. Artinya iblis kalah, nggak bisa menggoda apa namanya Nabi Ayub. Kan Nabi Ayub kan nggak tahu penyakit yang ditimpa dengan dia itu dari Allah apa buatan orang. Tapi dia senantiasa mengadu terus sama Allah. Akhirnya Allah jawab, Ayub, istri kamu sudah nggak tahan lagi, istrinya udah nggak sabar kan? Ya, istrinya sudah nggak sabar, bau segala macam, tinggalin. Tunggu ya, 100 kali ku cambuk kamu, istriku, kamu meninggalkan aku. Ya, apa ujung-ujungnya? Selesai, istrinya kabur, tinggal dia sendiri. Nabi Ayub, ada air di situ, kau mandilah di situ. Mandi air ruqyah, mandi dari air dari Allah, airnya mandi. Setelah mandi sembuh penyakitnya, semua dibalikan semua. Timing waktu set iblis menggoda tadi sudah habis. Nah, artinya kalau sabar itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nikmat hasilnya. Ya. Kebanyakan yang sabar nggak ikhlas itu karena sabarnya nggak disandarkan kepada Allah. Nah, itu titik kesabarannya lari ke situ, Pak ya. Insya Allah ya. Sampai nggak dapat, oke cukup itu. Ada lagi? Satu lagi mungkin masih ada kesempatan. Silakan perkenalkan dulu namanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, tadi salah satu surat Al-Asr disebutkan tentang orang-orang fasik. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih definisi dari fasik itu? Terima kasih. Ini definisi fasik ini, kalau definisi dari apa yang Allah sampaikan itu, wala takunu kalladzina nasullaha ya fa'ansahum, janganlah kamu mencoba untuk melupakan Allah sehingga Allah menjadikan kamu lupa terhadap diri kamu sendiri. Artinya apa? Orang fasik itu orang yang mencoba jauh lari dari Allah, itu orang fasik. Padahal dia ngerti, padahal dia tahu. Itulah orang fasik. Tahu tapi nggak ngerjain, malah dia jauh atau lari. Sehingga kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, dia ini apa namanya, padahal berbuat amal soleh itu bermanfaat bagi dirinya, tapi ngapa nggak dikerjain gitu loh. Padahal itu kalau tafsir Ibnu Katsir, ya, padahal apa namanya, dia itu tahu padahal berbuat amal soleh itu ada manfaat baik bagi orang itu, ngapa nggak dikerjain. Nah, itulah orang fasik. Saya definisinya kepada, kadang-kadang kan definisinya kepada, saya lebih kembali ke Al-Quran, bagaimana definisi Allah mengatakan orang-orang fasik, ya, belum yang kafir, belum munafik, ya. Kalau munafik yang apa namanya, di surat munafik yang di versi yang kalau berkata benar, ya, apa namanya, dia berkata bohong, kemudian berjanji dia ingkar, dia kasih amanah dia mengkhianat. Kalau dalam surat munafikun beda lagi. Orang munafik itu ketika ketemu sama orang beriman, iya saya dukung kamu, saya suka dengan kamu. Giliran kumpul sama orang-orang kafir, saya sebenarnya hanya pura-pura baik di sana itu. Nah, itulah orang munafik versi Al-Quran. Ya, misalnya lebih mudah memahaminya versi Al-Quran. Nah, artinya yang definisi al-fasik tadi sederhananya seperti itu. Dia mencoba melupakan Allah sehingga Allah menjadikan lupa dengan dirinya, gitulah. Lupa dengan dirinya, misalnya lalai, ya, bahasanya dia lalai. Itulah orang fasik definisinya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin untuk malam ini kita batasi dulu untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Al Ustaz